Hai Historik, apa kabar kalian semua? Di bulan Ramadan kali ini, tentunya kita nggak boleh makin mager, males. Kita harus tetap produktif biar dapat pahala yang gede juga dong. Oke, kali ini aku mau ajak kalian buat learning sesuatu nih. Sebelum itu, Historik, kalian pernah kepikiran nggak sih tentang gimana terbentuknya bahasa yang kini tiap hari kita selalu gunakan untuk berkomunikasi, menyampaikan pendapat? Apakah bahasa itu terbentuk sendiri atau dibentuk? Dan mengapa bahasa bisa beraneka ragam? Oke, untuk itu yuk simak video lebih lanjut. Oke, bahasa yang selalu kita gunakan sebagai komunikasi sama manusia adalah bahasa yang kita buat sendiri. Menurut Bapak Noam Chomsky, bahasa muncul mulai dari 60.000 hingga 100.000 tahun yang lalu di Afrika. Sebelum itu, kita sebagai manusia hanya bisa berkomunikasi seadanya melalui mulut dan gestur tubuh. Lambat laun, otak kita mulai berevolusi, sehingga lama-kelamaan kita dapat memahami hal yang lebih kompleks. Kita mulai menamai objek-objek yang berada di sekitar kita menjadi suatu sebutan simpel yang diteorikan berasal dari meniru sumber suara objek tersebut. Misalnya nih, ada batu jatuh. Suaranya kan tuk tuk tuk, batu tuk. Hampir mirip kan? Dan kemudian secara perlahan kita dapat memikirkan nama dua benda dalam satu konstruksi. Contohnya saja penggabungan antara pohon dan mangga menjadi pohon mangga. Kombinasi dari kata-kata tersebut yang kemudian terus berkembang menjadi struktur dan cikal bakal bahasa. Oh iya, jadi kalau bahasa bisa terbentuk karena adanya komunikasi antar manusia. Mengapa ada berbagai macam bahasa yang berbeda di dunia? Oke, ibarat evolusi, bahasa itu terbentuk dari ribuan tahun perubahan dan adaptasi. Zaman dulu, manusia purba terkenal dengan kebiasaannya yang suka berpindah tempat atau migrasi. Hal inilah yang melahirkan adanya isolasi kebudayaan. Mereka berpencar ke seluruh dunia untuk menemukan sumber makanan. Seiring waktu, mereka kan udah nggak ada komunikasi tuh. Dan bahasa mereka pun juga dapat berubah, menyesuaikan kondisi alam masing-masing. Dan lama-kelamaan, dialek, aksen, dan bahasa baru juga mulai kebentuk. Lalu ketika manusia dengan perbedaan bahasa bertemu, karena kedekatan secara geografis atau wilayah, maka terjadilah yang namanya pembauran bahasa, atau bisa disebut sebagai super language. Hal ini yang menjadi faktor mengapa kok banyak banget bahasa, aksen, dan dialek yang berbeda-beda. Dan sampai saat ini diperkirakan ada lebih dari 7.000 bahasa di dunia. Contoh bahasa yang paling banyak digunakan itu peringkat 1 ada Mandarin, peringkat 2 yaitu Spanyol, dan disusul dengan Inggris. Indonesia sendiri memiliki berbagai jenis bahasa. Hal ini dikarenakan Indonesia adalah negara kepulauan, sehingga makin beragam juga kebudayaan dan kebahasaan yang ada. Namun bahasa Indonesia merupakan bahasa nasional yang dipergunakan dalam komunikasi sehari-hari. Bahasa Indonesia juga dapat menyatukan seluruh rakyat Indonesia. Mengapa demikian? Oke, coba deh bayangin ada dua anak yang bernama Mora dan Sekar. Mora berasal dari daerah Batak, sedangkan Sekar berasal dari daerah Jawa. Masing-masing dari mereka tidak bisa berbahasa Indonesia. Di suatu hari, Mora misalkan diterpa musibah, dia tertinggal kereta dan dia bertemu dengan Sekar. Saat Mora ingin bertanya, dia bingung. Harus ngomong gimana ya? Waduh, nanti dia nggak ngerti nih maksudku. Sedangkan Sekar juga nggak tahu harus membantu dengan bagaimana. Karena dia nggak tahu kondisi yang dialami oleh Mora. Nah, penggunaan bahasa Indonesia sangat penting untuk kita kuasai. Juga dapat digunakan sebagai bahasa nasional. Agar kita bisa berkomunikasi antar daerah. Karena kita juga
punya beragam bahasa dari setiap daerah di Indonesia. Oke, tambahan dikit nih ya. Bahasa itu nggak hanya melalui lisan aja, namun juga bisa melalui isyarat. Contohnya nih, pas kita nonton berita atau acara di TV, kadang kan muncul screen kecil gitu yang memperlihatkan seseorang yang seperti mengilustrasikan apa yang diucapkan oleh presenter atau MC dengan gerakan tangan dan juga ekspresi wajah. Nah, itu adalah cara berkomunikasi secara isyarat. Cara ini juga bisa menjadi jembatan bagi tunanetra dan rungu untuk berkomunikasi. Oke, cukup sekian materi kita hari ini mengenai asal-usul bahasa yang punya peran vital dalam kehidupan sehari-hari kita. Jika ada kesalahan, kekurangan, atau kesalahpahaman dari learning kita hari ini, drop your comment, kita diskusiin sama-sama. Oke? Terima kasih yang udah nonton. Thank you. 감사합니다. Aku sebagai Naila Zulfana Nafisa pamit undur diri. See you next time. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagi yang beragama lain, karena ini udah malam ya. Selamat malam. See you next time.